Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahma, NIM 2186206144, kelas 2A semester 2, Prodi S1 PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Media dan Alat Peraga dalam Pembelajaran Matematika. 1. Media. Kata media berasal dari bahasa lain yaitu medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Nah, yang kedua, alat peraga. Brick dalam Noci Nasution 2004 berpendapat bahwa harus ada sesuatu untuk mengkomunikasikan materi supaya terjadi proses belajar. Karena itu, dia mendefinisikan materi alat peraga sebagai alat peraga sebagai wahana fisik yang mengatur materi pembelajaran. Nah, yang ketiga, perbedaan media dan alat peraga. Suatu sumber belajar disebut alat peraga bila hanya berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran saja, dan sumber belajar disebut media bila merupakan bagian integratif dari seluruh proses atau kegiatan. Yang B. Fungsi dan peranan alat peraga dan media dalam pembelajaran matematika. Dengan demikian, alat peraga dalam pembelajaran matematika berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, motivasi dalam proses belajar mengajar, khususnya bagi peserta didik, akan dapat timbul minat belajar sehingga tercapainya tujuan belajar. Yang kedua, konsep abstrak matematika tersajikan dalam bentuk konkret sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti serta dapat ditanamkan pada tingkat yang lebih rendah. Yang ketiga, hubungan antara konsep abstrak matematika dengan benda-benda di alam sekitar akan lebih dapat dipahami dengan jelas. Yang keempat, konsep-konsep abstrak yang disajikan dalam bentuk konkret yang dalam bentuk model matematika yang dapat dipakai sebagai objek penelitian maupun sebagai alat untuk meneliti ide-ide baru dan relasi baru. Nah, selanjutnya, fungsi media pembelajaran antara lain sebagai berikut. 1. Media dapat mengatasi berbagai keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh dua orang peserta didik yang hidup di lingkungan yang berbeda dan mempunyai pengalaman yang berbeda pula. 2. Media memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungan. 3. Media menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang keempat, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Yang kelima, media dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru. C. Jenis-jenis alat peraga dan media. Yang pertama, tahan lama dan mudah dibuat dari bahan-bahan yang cukup kuat. Yang kedua, bentuk dan warna menarik. Dan yang ketiga, sederhana dan mudah dikelola. Yang keempat, ukuran sesuai dengan ukuran fisik anak. Dan yang kelima, dapat menyajikan konsep matematika baik dalam bentuk real, gambar, atau diagram. D. Kelebihan dan kekurangan penggunaan alat peraga. Adapun kelebihan penggunaan alat peraga antara lain: 1. Menumbuhkan minat belajar peserta didik karena pelajaran menjadi lebih menarik. 2. Memperjelas makna bahan pelajar sehingga peserta didik lebih mudah memahaminya. 3. Metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga peserta didik tidak akan mudah bosan. Yang keempat, membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan. Jenis-jenis media pembelajaran. Berikut ini media pembelajaran yang digunakan yaitu: yang pertama, media visual 2 dimensi tidak transparan, yaitu media yang dapat dilihat tetapi tidak dapat disentuh dan bersifat semu.
Yang kedua, media visual 2 dimensi yang transparan, yaitu media yang dapat dilihat dan dapat disentuh. Yang ketiga, media visual 3 dimensi, yaitu media yang dapat dilihat. Yang keempat, media audio, yaitu suatu media yang dapat digunakan melalui indera pendengaran. Dan yang terakhir, media audiovisual, yaitu media yang digunakan melalui indera pendengaran dalam indera penglihatan. F. Jenis-jenis alat peraga dalam pembelajaran matematika. Adapun jenis-jenis alat peraga dalam pembelajaran matematika antara lain yaitu 1. Alat peraga kekekalan luas, luas daerah persegi panjang, luas daerah bujur sangkar, luas permukaan balok, tanggram, luas permukaan kubus, dan lain-lainnya. 2. Alat peraga kekekalan panjang, tangan garis bilangan, neraca bilangan, Mister Hitung, batang Coinsenaire. 3. Alat peraga kekekalan volume, blok Dienes, volume kubus, volume balok, volume bola, volume kerucut, volume limas. Yang terakhir, alat peraga kekekalan banyak, abacus biji atau Romawi, Rusia, dan Cina atau Jepang. Lidi dan kartu nilai tempat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.